bahas masalah kerezekian. Kadang muncul pertanyaan ngeten. Nah, misalnya rezeki iki wis ditentukan, wis diatur, kenging nopo kok kula jenengan sedaya niki tasih diyangkene bergantung. Dipun paterno. Kita pun sekarang gerai sedaya pangarso hidup ngaji rasa tentu di kemauan kita. Ini pun nanti mangsuli pertanyaan itu harus sejatosipun menungso mereka sudah berpikir secara dewasa meskipun kan tanpa berpikir dewasa yang mereka terpaku kalian tembung atau sebutan tentang yang nopo lek rezeki ini pun disiapkan tapi yang dulu tidak melek. Kadang tentang mangki sing model ngoten niku tiyang niku kadose niku dikat. Artinya terus pundi? Bahwa tiang yang sampun percados kalian itu sani takdir. Kadang-kadang tiang niku untuk memutus mata rantai utawi cara berpikir pendek. Kadang-kadang tiang niku terpaku dengan kata-kata takdir niku. Panjenenganipun takdir menika laras wontenipun. Nanging takdir menika sudah diimbangi kalian ikhtiar. Jadi pertanyaan mengenai wonten pertanyaan kenapa kalau takdir itu sudah ditentukan kok kita harus bekerja? Bisa mawon jawaban. Kalau memang takdir itu betul adanya dan takdir itu adalah sudah hukum yang paten atau pasti. Contohnya yang itu ditakdir neraka kalau di swarga. Kalau memang sudah percaya kalian takdir, kenapa kita harus sholat? Kan itu. Kalau sudah percaya dengan takdir, kenapa kita harus berbuat baik? Jadi artinya takdir atau ketentuan Tuhan itu sesuai kalian perbuatan atau perilaku atau pekerjaan seseorang atau makhluk itu piyambak. Jadi Allah niku sampun dawuh ta Gusti menika sampun paring pepenget dhateng kula panjenengan sami. Sak temene pangeran niku ora bakal ngerubah nasibe kawula niku wau, kejaba kawula niku purun ngerubah piyambak. Terus tiyang niku menawi percados kalian tembung takdir niku. Akhiripun nggih ngaten iki, dikala bekerja hanya mendapatkan sedikit, ya sampun pun niku takdir. Dikala kita mencari rezeki yang sedapatnya itu, ya percaya niku kuasane pangeran. Akhirnya napa? Akhirnya tidak mau berbuat yang lebih banyak, tidak mau melangkah untuk mendapatkan yang lebih banyak, sehingga setiap no kemauan itu melayani mengkaitan takdir. Nah, saat ini yang sing kedogma kalian takdir napa buktine? Ibaratnya yang melampah ini berjalan di tempat tanggane wis iso tuku mobil dekne sepeda motor mawon nggih sepeda motor sing second sing paling elek. Nah, kira enten pertanyaan ya wis takdir pangeran sakmene. Pancen wis digarisno ngene. Wis digarisno ngene. Kan ngoten. Garis itu bukan itu yang dimaksud takdir atau garis itu adalah hidup dan mati itu takdir. Tapi di dalam perjalanan hidup dan mati kita harus berusaha. Tanpa berusaha nggak bisa memuliakan hidupnya di dunia atau dirinya itu sendiri. Makanya jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan pangeran. Manusia itu sebenarnya dia harus untuk menentukan takdir atau nasib itu tiangnya piyambak. Mboten kok pangeran itu terus dari alasan ini kita percaya dengan takdir ya wangsul malih. Kenapa kalau kita sudah percaya dengan takdir kita harus sholat? Kan sholat itu jalan untuk mencapai kita biar masuk surga kan itu nek cara agama. Atau kita bekerja itu biar kaya. Kan inti ngoten. Lah padahal ya neraka swarga bejo cilaka niku pun klebet nggih takdir niku. Nah, memang takdir itu bisa dipercaya seperti itu, ya wis ora usah nyambut gawe, ora usah salat, ya ora usah zikir.
ya berbuat ya saenake, nek sesuai dengan takdir kok dirubah dhewe takdire. Tapi nyatanya itu sebundi, tanpa kita merubah, tanpa kita berusaha, takdir itu tidak akan berubah. Nah, ini gampangannya malih dengan adanya takdir. Ya, wes aku percaya takdir. Nanggo nyebrang neratan sing posisi kendaraan kata. Kalau yang itu percaya kalau takdir, memang takdir itu tabrak motor, ya tabrak motor. Tapi nyatanya apa terjadi? Hati-hati orang karena selamat apa meneh jarak. Nah, dia menentukan takdir, nasib, jodoh seseorang itu manusianya ya manusia sendiri. Nah, memang takdir atau nasib seseorang itu sudah ditentukan. Nah, jajal terus gila-gila bojo menjur kamar aja metu. Aja takok wong, aja kenal karo kanca, aja kenal wong wedok jajal. Kira-kira jodoh niku teko dhewe napa terus pundi? Maksudnya niku riyen kan telat ini kayak usia berapa ya, usia 28 apa 29 tahun nanti Pak. Iya. Kan itu gagal dulu iya gitu suara mulai cewek-cewek ngoten akhirnya kalau sukani lagu Pak. Iya. Lagu ini niku lagu Naf akhirnya ku menemukanmu niku kalau kalian bayangaken seolah-olah piyambake sampun ten pelaminan ya gadah gandengan pundi-pundi ngoten Pak. Jarak 3 bulan jangan nggak salah 3 bulan 3 bulan ya jarak 3 bulan langsung nikah loh Pak saya itu. Nah, itulah salah satu bukti. Jadi nek niku mengharapkan dari takdir, mungkin sampai saat ini yo nikah. Tapi kan dengan usaha, sudah galet yang sanes, walaupun lewat lagu, tapi dengan lewat lagu nanti diangen-angen. Jadi yang menghasilkan tiang niku nopo sing sesuai tentene angen-angene tiang. Ngoten ya Pak. Nggih, jadi angen-angen ya. Jadi jangan pernah kita itu membohongi dengan angan-angan. Mempunyai keinginan kok lemah, ya ora tercapai. Makanya saat ini pikiran itu harus memikirkan yang positif. Ya, walaupun jalannya itu dereng tentu, tapi cobalah angan-angan yang benar. Bahwa besok saya bekerja ini akan mendapatkan ini dan akan berhasil. Aja kok orang melangkah wis dodolan kok dodol ngene nara payu. Kok budal tiwas budal ini nara ketemu ya akhirnya ketemu ya ora payu tenan. Jadi gini Pak, ini menarik. Selain masih itu kan satunya lagi terus sudah meninggal ya. Sama Pak. Itu kan pulau kan kontrentang celak nih. Dia akhirnya nikah selisih 2 hari dan terus 2 hari. 2 hari. Selisih 2 hari. Jadi luar biasa kekuatan pikiran pikiran kita dan otak kita itu sendiri. Karena otak adalah tajali Tuhan. Tajali itu adalah gambar pengemper Tuhan. Jadi barang siapa yang memakai kekuatan otak, baik itu positif maupun negatif, semuanya nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Jadi sampai ada kata rezeki tidak akan keliru dengan rezeki orang lain itu sesuai dengan rencana dan pemikiran kita sendiri. Fokus. Iya. Sebab ngeten. Riyen Pak, kulo kan nate pengen sangat kulo kita terus apa ibaratnya salah satu pendamping di Kementerian Sosial. Iya. Ini akhirnya kebencet mau begini pikiran. Sok ben mesti ono dalan. Iki carane. Yakinan utuh lho Pak, padahal iki dereng gadah kenalan terpundi-pundi. Iya, akhirnya ya terbukti Pak. Nah, kapitayan Jawi sing tulisane Dosawara, ya itulah letaknya takdir. Dosawara niku saking tembung 10 unsur kejadian manusia, saking bapak sekawan. Ya termasuk ulu, kulit, daging lan balung. Ya saking ibu, otak, sumsum, jeruan, hati, otak, sumsum, jeruan, hati, jantung lan mesin pun getih saking ibu ya. Nah, yang pertama saking ibu adalah otak. Otak adalah kesucian atau kejernihan atau yang dinamakan Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya barang siapa sing pun keduk mak otake
dengan hal-hal yang tidak istilahnya tidak apa nggak logis, dengan hanya di dogma kalian tulisan, dengan di dogma dengan sebutan, maka dia juga akan berjalannya di situ-situ saja. Gak mungkin dia akan bisa mencerahkan hidupnya sendiri. Nah, kamu kok udah ngalam dunia niku sing dimaksud dadi khalifah niku mboten kok mengelola alam yang kasat mata niku mboten. Niku termasuk, tapi diantaranya yang harus dikelola adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memakmurkan atau memuliakan diri kita sendiri? Nah, untuk memuliakan diri kita sendiri adalah pancaran dari otak yang positif diimbangi dengan perilaku, dan setelah perilaku itu mendapatkan kembalinya juga ke diri kita sendiri. Maka lek tiyang Jawi sing saged nyuwarga mulya, malane mulyane jasadmu itulah surga. Nah, yang jadi masalah kan begini, ketika kita ngajari atau kemudian mendidik anak-anak yang masih muda-muda gitu kan, ya masa depannya masih panjang, itu relatif lebih mudah. Tapi menawi sampun kepanggil kan sing rumah tangga rodok sepuh, utangnya pendidikannya ora patek dukur, SDM-nya rendah, ngoten niku kedah pripun carane maringi ngetos anak-anak. Mulai anak niku kedah dimulai didik mulai dini, ya. Makanya saat ini niku ada yang sudah kewalik. Kenapa mulai bocah, boten kok balita, mulai umur 1 tahun. Saat ini rata-rata anak niku sudah dimulai pendidikan sing kemanjaan lah gitu. Semuanya dimanja sampai tidak memberi kesempatan anak untuk mandiri. Buktinya apa? Ya zaman alitan kula ya Mbak ini ngomong tentang kula. Begitu kula mengenali sekun, itu kali yang sekun itu sudah dididik untuk bagaimana cara kita makan nasi ini wow. Boten kok dibutuhkan piring diinggohi boten dikon njupuk piring dhewe, kon njupuk sego-sego dhewe, kekuatannya atau yang diinginkan seberapa bocah ini sudah takaran. Manten-manten di samping diajari model ngoten niku sakniki minum mawon nggih. Pun kita wonten lare alit niku sing kudu mlebu teng ngene dapur, sing kudu nggo dhewe. Mas go dhewe kan boten. Tadi kan semua dicawisi tiang sepuh. Terus kali sampai lari saat ini niku kadang orang duwe traksi, orang duwe tata krama. Ini sebenarnya ini adalah ajaran dari orang tua itu sendiri. Benar ya? Ini ditanamkan dari kecil. Nah, mudah ditanamkan mulai kecil. Sing jane nek anak niku sebutane nggih nak. Saniki pun kata sing nyebut anake ya Mbak niku Dik. Ya, dikala lari ini pun gak ada adik, ya sebetulnya niku sebutan niki sik nak dipanggil kakak. Makanya saat ini lari ini gak ngerti antara niki mbah napa buyut napa pakde mboten ngertos. Mbah nggih di celuk bapak, mbah kakung nggih bapak, mbah putri nggih ibu utawa emak. Ini kan pendidikan dari orang tua itu sendiri. Kulo nggih ngoten kok anake. Cara kita mendidik maupun salah, ini pertanyaan terus disebuti caranya ya, cara itu dirubah sendiri. Biar apa? Biar anak ini mengenali jati dirinya, dia paling boten itu dididik mandiri, terus kadang-kadang paling boten tata krama sopan santun. Terus di saat anak sudah masuk umur balita, ya, pendidikan orang tua sekarang terus dilupakan. Ya. Setiap umur balita diserahkan orang lain untuk mendidik. Terus sekarang rata-rata pendidikan sih pada umumnya niki mboten pendidikan kapribaden, pendidikan sejarah impor. Sing sebenarnya sejarah itu tidak harus diketahui atau tidak harus dianut oleh anak-anak niku wau. Sehingga di saat dia masuk dewasa atau remaja wis lali kali kapribadene wong Jawa dhewe, lali kali sejarah dhewe sing diagu-agu no sejarah luar.
kira sejarah luar sing mlebu ten otake, begitu krungu sejarah yang dhewe dianggap sejarah itu kuno, sejarah masa lalu ya nggak penting, sehingga tidak mengenali dari apa nenek moyangnya piyambak, yang dikenali adalah nenek moyang orang lain.